never feeling ashamed or embarrassed. Her invisibility was simply a fact she had to live with, not having to worry about rules. Wanita cantik bernama Holly diam-diam memotret seorang artis dari jarak dekat tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, aksinya diketahui oleh seorang petugas keamanan, dan Holly pun langsung ditangkap. Hey, you! You could see? Sebelum peristiwa aneh itu menimpanya, Holly kecil adalah remaja biasa pada umumnya. Di waktu sarapan pagi, kakaknya yang bernama Vanessa dan adiknya Troy tampak sibuk mengobrol hingga lupa memberikan piring makanan untuknya. Bahkan ayahnya sudah mulai makan meski piring Holly masih kosong. Untungnya ibunya yang menyadari hal itu segera menyodorkan piring makanan untuk Holly, membuat semangatnya kembali muncul. Troy, sweetie, Holly hasn't had any. Suatu hari Holly menerima hadiah berupa mainan kaleidoskop dari ibunya. Mainan itu mampu menampilkan pola gambar unik saat diputar, membuat Holly begitu bahagia. Namun, kebahagiaan tersebut berubah drastis ketika ibunya jatuh sakit dan meninggalkan Holly untuk selamanya. Sejak saat itu, kehadiran Holly mulai diabaikan. Bahkan papan tulis di kamarnya dihapus begitu saja oleh kedua saudaranya, Vanessa dan Troy. Saat makan malam, ayahnya hanya menanyakan kabar kedua saudara Holly tanpa sekalipun melibatkannya. Holly yang merasa terabaikan mencoba meminta perhatian, tetapi tetap tak dianggap. Bahkan di sekolah guru tak mengubris pertanyaannya. Hingga akhirnya keesokan harinya Holly benar-benar menghilang seolah tak pernah ada di dunia. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya namun tak ada respon, begitu juga dari Troy dan Vanessa. Ketika keluarga itu berfoto bersama, Holly menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Wujudnya sama sekali tak terlihat di foto tersebut. Awalnya Holly mengira semua ini hanyalah lelucon aneh, tapi keyakinannya tumbuh setelah melihat kamarnya sudah berubah menjadi gudang penyimpanan barang. Bertahun-tahun berlalu, Holly akhirnya terpaksa menyesuaikan diri dengan realitas barunya. Kini ia tinggal di sebuah apartemen kecil, tempat di mana interaksi dengan tetangga tidak lagi menjadi keharusan. Bahkan ia meminta kurir untuk meninggalkan paket di depan pintunya tanpa mengetuk atau membunyikan bel berulang kali. Untuk menyambung hidup, Holly bekerja sebagai paparazzi, mengandalkan keahliannya menangkap momen rahasia. Sebagian besar penghasilannya berasal dari menjual foto skandal, terutama perselingkuhan para selebriti. Malam itu, Holly mendapatkan informasi bahwa seorang artis terkenal, Bobby, sedang berada di sebuah tempat hiburan. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju lokasi dengan menggunakan bus. Holly menyelinap masuk dengan cerdik, mengikuti penumpang lain dari belakang, lalu turun tanpa menarik perhatian sopir maupun penumpang lainnya. Setibanya di tempat hiburan, Holly masuk dan memilih duduk di salah satu sudut ruangan. Menunggu momen yang ia butuhkan, matanya terus mengawasi Bobby, berharap menemukan kesalahan yang dapat dijadikan bahan berita. Setelah penantian panjang yang membosankan, kesempatan itu akhirnya datang. Bobby terlihat sedang berselingkuh dengan seorang wanita penghibur di ruangan lain. Tanpa membuang waktu, Holly segera mengambil foto momen tersebut. Keesokan harinya, foto itu dimuat di surat kabar gacha sebagai berita utama, mengungkap perselingkuhan Bobby yang langsung menghebohkan publik. Dalam kesehariannya sebagai paparazzi yang tak terlihat, Holly sesekali mengunjungi keluarganya hanya untuk memantau keadaan mereka dari kejauhan. Ayahnya masih disibukkan dengan pekerjaannya di bidang jual beli rumah. Vanessa kini telah menikah, sementara Troy tampaknya menganggur dan menghabiskan waktunya di gudang bawah tanah merekam video yang berfokus pada kaki wanita yang melintas. Meskipun Holly merasa keadaannya yang tak terlihat memberi banyak keuntungan dalam pekerjaannya, ada momen-momen di mana ia merasa kesepian. Ketiadaan interaksi langsung dengan siapapun membuatnya rindu untuk sekedar berbicara dan diperhatikan. Namun suatu malam segalanya berubah saat Holly tengah membuntuti seorang selebriti di tempat hiburan. Seorang petugas keamanan bernama Sen tanpa disangka-sangka mampu melihatnya. Awalnya Holly tak mempedulikan panggilannya, namun ia terkejut saat Sen melihat tangannya dan membawanya keluar melalui pintu belakang. Berpikir bahwa dirinya mungkin sudah kembali normal, Holly mencoba berinteraksi dengan orang lain. Namun harapannya sirna, ia tetap tak terlihat oleh siapapun kecuali Sen. Keesokan harinya dengan semangat, Holly menceritakan kejadian yang mengejutkan itu kepada ibunya tentang seorang pria yang bisa melihat dan mendengarnya, membuatnya merasa ada harapan untuk kembali normal. Namun saat pulang ke rumah, Holly mulai menyadari hal yang mengejutkan. Ternyata pria yang bisa melihatnya, Sen, adalah salah satu korban dari pekerjaan yang telah ia lakukan sebagai paparazzi.
Holly pun segera mencari informasi lebih lanjut dan mendapati bahwa Shane dulunya adalah mantan juara dunia tarung bebas yang terkenal. Namun karirnya hancur setelah foto perselingkuhannya viral dan kekasihnya yang merupakan supermodel Juliana meninggalkannya. Pada malam berikutnya, Holly memutuskan untuk menemui Shane dan mengakui bahwa dia adalah orang yang mengambil foto tersebut. Shane yang mendengar pengakuannya langsung marah dan meminta Holly untuk menjauh. Namun Holly bersikeras untuk membantu memperbaiki karir Shane, yang justru membuat Shane menganggapnya melucu. I want to make it up to you. Give me 5 minutes in there with you. Crazy. Walau diminta pergi, Holly tetap mengikuti Shane yang sedang berdiskusi tentang penawaran dari manajernya. Shane kemudian bertanya apakah manajernya melihat ada orang duduk di meja, tetapi sang manajer tidak melihat siapapun. Shane diberitahu bahwa ia akan dibayar $800 jika ikut dalam pertarungan tersebut. Namun Holly yang melihat ponsel sang manajer memberitahukan kepada Shane bahwa sebenarnya tertulis $1.500. Mendengar hal itu, Shane terkejut dan mencoba untuk menegosiasikan harga yang lebih tinggi. Sang manajer akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Setelah kesepakatan selesai, Shane keluar dan Holly memberitahunya bahwa ia tidak bisa dilihat oleh siapapun selain Shane. Karena sebelumnya bukti tidak membuat Shane percaya, Holly pun mengambil langkah drastis. Ia pergi ke tengah jalan dan berdiri di depan mobil yang melintas. Shane yang panik langsung menyuruh supir untuk meminggirkan mobil dan memerintahkan supir untuk memarahi Holly. Namun sopir itu malah mengatai Shane gila karena ia tidak melihat siapapun di sampingnya. Bingung dengan kejadian aneh itu, Shane akhirnya memutuskan untuk pulang dan meminta Holly untuk datang ke apartemennya keesokan harinya, agar mereka bisa membicarakan semua hal yang terjadi. Keesokan paginya, Holly tiba di apartemen Shane dan bahkan anjing peliharaan Shane pun tidak bisa melihat keberadaan Holly. Mereka melanjutkan percakapan yang semalam tertunda. Holly mengatakan bahwa jika ia bisa membantu memperbaiki karir Shane yang sudah hancur akibat kejadian kemarin, mungkin kutukan aneh ini bisa dipatahkan. Setelah mendengar cerita tentang masa kecil Shane, Holly diajak untuk menonton salah satu pertarungan non-profesionalnya. Walaupun Shane berhasil menang dalam pertarungan tersebut, Holly merasa kasihan setelah mengetahui bahwa hadiah yang diterimanya hanya sebesar $300. Jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Holly kemudian berjanji akan mencarikan pertandingan di level profesional. Namun Shane tampak pesimis. Dia merasa bahwa dirinya sudah kehilangan nama dan tak ada seorang pun yang ingin melawannya lagi. Setelah pulang ke apartemennya, Holly mulai mencari informasi tentang petarung profesional yang bisa dipertemukan dengan Shane. Dan akhirnya pilihannya jatuh pada Suarez, seorang petarung yang pernah diberitakan menggunakan steroid terlarang untuk seorang atlet. Keesokan harinya, Holly menyusup ke rumah Suarez dan berhasil memotret steroid tersebut, yang kemudian digunakan untuk memaksanya setuju bertarung melawan Shane. Setelah itu, Holly langsung menemui Shane untuk memberitahunya. Namun sebelum membicarakan soal Suarez, Shane malah bertanya sejak kapan Holly tak bisa dilihat oleh orang lain, yang membuat mereka berdua semakin dekat. Tak lama setelah itu, Shane dihubungi oleh manajernya dan diberitahu bahwa dalam 6 minggu lagi Suarez bersedia untuk melawannya. Namun ia juga penasaran bagaimana Holly bisa membuat ini terjadi. Holly dengan tenang meminta Shane untuk tetap fokus berlatih agar bisa memenangkan pertarungan yang akan datang. Sementara itu, Holly yang diam-diam mengatur segala sesuatu di balik layar mulai merencanakan pertarungan besar tersebut. Berita pun mulai tersebar bahwa Shane, mantan juara yang telah lama vakum selama 5 tahun, akhirnya kembali ke level profesional. Banyak orang meragukan kemampuannya, mempercayai bahwa ia akan kalah, mengingat sudah lama tidak bertarung di arena. Namun Shane tidak terlalu memikirkan opini publik dan lebih memilih untuk fokus berlatih keras, didukung oleh Holly yang selalu setia menemani. Selama latihan, Holly mulai membuka diri lebih banyak, berkata pada Shane bahwa ia tidak bisa menonton pertandingan langsung karena ia pernah terluka saat berada di kerumunan orang. Okay. Beberapa hari kemudian saat pertandingan, Holly berdandan dengan lipstik pinjaman dan naik bis untuk menonton pertandingan lewat layar kaca.
Pertandingan berlangsung sengit antara Shane dan Suarez. Menjelang ronde akhir, Shane berhasil mengunci Suarez dan membuatnya menyerah. Setelah pertandingan, Shane diwawancarai wartawan yang bertanya tentang pesta kemenangan. Shane menjawab bahwa pestanya akan kecil-kecilan di apartemennya, membuat wartawan penasaran. Shane mengajak Holly ke atap, membawa tikar dan camilan. Di bawah cahaya rembulan, Shane bertanya apakah Holly hanya hayalan, yang membuat Holly tersinggung. Shane meminta maaf dan menciumnya. Tiba-tiba wartawan yang sempat memotret mereka muncul dan langsung melarikan diri. Shane mengejar, tetapi Holly meminta Shane untuk tenang, yakin bahwa wujudnya tak akan terlihat dalam foto. Shane malah lebih khawatir dengan pintu yang tak bisa dibuka dari luar, sehingga mereka terpaksa bermalam di atap. Keesokan harinya saat Holly pulang, ia terkejut melihat berita tentang Shane yang sedang berciuman. Meski hanya terlihat seperti bayangan sekilas, wujud yang muncul di foto tersebut mengejutkan. Beberapa minggu kemudian, Shane bersiap untuk pertandingan keduanya melawan petarung hebat bernama Tommy. Wartawan bertanya mengenai wanita yang berciuman dengannya, tetapi Shane memilih untuk tidak berkomentar. Di sisi lain, Holly menyusup ke mobil Tommy untuk memaksanya kalah dalam pertandingan melawan Shane. Holly mengancam akan memberitahu media mengenai aksi mesum Tommy dengan seorang wanita jika ia tak menurut. Di malam harinya, Holly menemui Shane dan mereka berbincang mengenai kemunculan wujud Holly di dalam foto yang membuat keduanya bahagia. Namun, kebersamaan mereka terganggu ketika Juliana menelepon Shane untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Beberapa hari kemudian, pertarungan antara Shane dan Tommy diselenggarakan. Namun Tommy mengisyaratkan kepada Shane bahwa ia akan mengalah. Masyarakat pun terkejut karena Shane berhasil memenangkan pertarungan tersebut, yang membuat namanya semakin dikenal. Setelah itu, Holly mengirimkan informasi palsu kepada produser bahwa Shane akan bertarung melawan petarung nomor 1 saat ini, Attila. Holly menyusup ke dalam rumah Attila untuk mencari kesalahan yang bisa digunakan untuk memenangkan Shane dengan cara curang. Namun sayangnya ia tak menemukan apapun dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Pada saat itu, Holly mendapat informasi bahwa Juliana sedang berkencan dengan seorang pria di sebuah tempat. Untuk tetap memperoleh uang, Holly segera menuju ke sana dan terkejut saat menemukan bahwa pria yang sedang berkencan dengan Juliana adalah Shane. Shane juga terkejut melihat Holly dan Juliana bertanya kepada Shane dengan siapa ia sedang berbicara. Tanpa mengambil foto, Holly pun pergi menjauh, namun Shane mengejarnya. Holly bertanya tentang arti dari aksi ranjang mereka kemarin dan menyatakan bahwa Juliana mendekati Shane karena ia mulai terkenal lagi. Shane terpaksa menjawab dengan logis bahwa dirinya tidak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berhubungan dengan wanita yang tak terlihat. Tertegun mendengar perkataan Shane, Holly kemudian berkata bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Attila. Sehingga Shane pun menyadari bahwa selama ini kemenangan-kemenangannya adalah hasil kecurangan. Hal itu membuat Shane marah besar dan meminta Holly untuk pergi darinya, sambil menyindirnya untuk terus mencari kesalahan orang lain. Beberapa hari kemudian, rutinitas Holly kembali seperti sedia kala sebagai paparazzi. Namun semakin lama, ia mulai merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Sementara itu, Shane kembali menjalin hubungan dengan Juliana. Melihat berita tersebut, hati Holly semakin hancur. Ia pun memutuskan untuk mengurung diri di apartemennya dan menenggak minuman keras. Tanpa diduga, Shane mendatanginya dan berterus terang bahwa foto yang diambil oleh Holly saat ia berselingkuh dengan Juliana bukanlah penyebab utama kehancuran karir dan asmara Shane, melainkan kesombongannya sendiri yang membuatnya mulai malas berlatih saat berada di puncak karirnya. Untuk masalah perselingkuhan, ternyata Juliana juga berselingkuh dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpisah. Mendengar kenyataan tersebut, Holly semakin hancur dan Shane mencoba mendengarkannya. Namun Holly mengusirnya karena merasa marah dan kecewa. Shane meskipun kecewa berharap agar Holly datang ke pertandingan nanti. Setelah Shane pergi, Holly kesal dan membanting kaleidoskop peninggalan ibunya hingga hancur. Keesokan paginya, Holly menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tak lagi bisa bercermin dan merasakan dirinya menghilang sepenuhnya. Untuk memastikannya, ia menuju tempat latihan Shane. Namun ketakutannya menjadi nyata ketika wujudnya tak dilihat maupun didengar oleh Shane. Holly pun berjalan tak tentu arah, marah pada ibunya karena sang ibu pernah berjanji akan ada saatnya Holly membutuhkan.
Beberapa saat kemudian, Holly mengunjungi adik, kakak, dan ayahnya untuk berpamitan karena ia yakin bahwa sebentar lagi ia akan menghilang selamanya. Sewaktu mengikuti ayahnya, Holly menyaksikan kalau sang ayah juga belum bisa melupakan kepergian sang ibu yang membuat Holly tersenyum. Sebelum pergi, Holly meminta maaf atas pikiran negatifnya selama ini. Dan tanpa diduga, sang ayah merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Saat berjalan, ia mengambil sesuatu dari kantongnya dan mengingat kalau malam ini Shane akan bertanding. Walau Holly berjanji pada dirinya untuk tak mendatangi kerumunan, ia memberanikan diri demi mendukung Shane dari jarak dekat. Pertandingan antara Shane dan Attila pun dimulai, dan sejak awal Shane tampak kesulitan. Ia menerima lebih banyak pukulan dan tendangan dari Attila, yang tampaknya lebih unggul dalam pertarungan. Di sisi lain, Juliana yang seharusnya menyemangati Shane malah terlihat lebih fokus mengurusi penggemarnya sendiri, membuat Shane semakin terpojok. Holly yang sudah berada di arena tak bisa tinggal diam. Ia merasa perlu untuk memberi semangat pada Shane. Tanpa ragu, ia memasuki arena dan mendekat ke Shane, memberikan dukungan yang tulus. Walaupun Shane tak bisa melihatnya, Holly tetap memegang tangan Shane dan memberinya semangat. Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Shane bisa melihatnya. Bahkan bukan hanya Shane, semua orang yang ada di sana pun bisa melihatnya. Hi. She part of Blackwell's group? Holly sangat terkejut saat penjaga pertandingan menarik tangannya dan membawanya keluar dari arena. Sementara itu, Shane yang sebelumnya terpojok kini mulai memberi perlawanan pada Attila. Setelah mendapatkan dukungan moral dari Holly, Shane berhasil mengunci tangan Attila, namun waktu habis dan Attila berhasil diselamatkan, sehingga Shane harus kalah karena perhitungan poin. Setelah pertarungan selesai, Shane yang merasa berterima kasih kepada Holly memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Juliana. Ia meminta penjaga untuk melepaskan Holly dan dengan tulus berkata, "Terima kasih atas kedatanganmu yang sangat berarti." Shane kemudian mengungkapkan bahwa ia dan Juliana sudah berpisah, dan Holly merasa bahagia mendengar hal itu. Mereka akhirnya berpacaran, memulai kisah baru bersama. Keesokan harinya, Holly menemui ayahnya yang sedang menaruh barang di bagasi mobil. Ayahnya sempat bingung dengan gadis yang ada di depannya. Namun perlahan-lahan ia mulai mengingat. Tiba-tiba ia sadar bahwa gadis itu adalah anaknya. Dengan penuh haru mereka berpelukan dan film pun berakhir dengan momen yang mengharukan ini. Terima kasih banyak kepada semua pemirsa yang telah setia menonton cerita ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi, emosi, dan pemikiran baru bagi Anda. Kami berharap dapat kembali menyuguhkan kisah-kisah menarik lainnya di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di cerita berikutnya.